Pemirsa, jemaah haji khusus mendapatkan kelebihan 8.000 kuota yang seharusnya diberikan ke haji reguler dengan masa tunggu belasan hingga puluhan tahun. DPR RI kemudian membentuk pansus hak angket haji. Al-Hadi Habibie akan mengajak warga Banda Aceh menanggapi isu ini sambil santap siang seafood dengan suasana taman terbuka. DPR RI membentuk panitia khusus hak angket untuk penyelenggaraan haji. Kita akan tanyakan pendapat warga Kota Banda Aceh sambil santap siang di Paupia Garden Cafe. Bagi Anda pecinta kuliner yang mencari pengalaman bersantap di tempat yang asri dan menenangkan, Paupia Garden Cafe dan Resto di Jalan Ali Hashimi, Pangoraya, Banda Aceh bisa menjadi pilihan. Sesuai dengan konsep garden dining, kafe dan resto ini menawarkan berbagai aneka kuliner dengan suasana taman hijau dan indah. Pengunjung dapat menikmati beragam hidangan, seperti aneka seafood, kopi, dan aneka dessert. Dekorasi dengan konsep taman, kolam ikan, dan air mancur yang berada di sisi kiri kafe ini semakin menambah kesan alami yang membuat pengunjung betah berlama-lama. Area makan yang terbuka juga memungkinkan pengunjung menikmati udara segar dan pemandangan hijau sambil bersantap. Ini saya sudah bersama dengan masyarakat Kota Banda Aceh. Langsung saja saya perkenalkan, ada yang pertama di sebelah kanan saya ada Bang Muhammad Irfan, terus kemudian juga ada Bapak Umar Rafsanjani dan Ibu Rahmatillah. Tapi tentu saja sebelum kita bahas tema soal haji ataupun juga pansus angket haji ini, kita santap siang dulu dengan menu-menu yang sudah disajikan oleh Paupia Garden di siang kali ini. Yang mau minum silahkan juga minum, yang mau makan juga silahkan dipersilakan dulu ya. Pengalokasian kuota haji tambahan ke haji khusus mendorong wakil rakyat menggunakan hak angket. Dibentuklah panitia khusus angket pelaksanaan haji dalam sidang paripurna DPR 9 Juli. Permasalahannya bukannya diberikan lebih banyak ke haji reguler yang jemaahnya mengantri belasan bahkan puluhan tahun, kuota tambahan diberikan setengahnya ke haji khusus yang masa tunggunya kurang dari 10 tahun. Seharusnya porsi haji khusus 8% dari total kuota haji Indonesia. DPR mengendus ada permainan fulus untuk menambahkan kuota ke haji khusus tanpa persetujuan DPR. Oke, mungkin sambil santap siang, sambil santai gini, saya langsung aja tanya ke Bang Irfan. Bang Irfan, ini kan DPR RI telah resmi membentuk pansus hak angket pelaksanaan haji ya. Kalau Abang sendiri melihat, kira-kira yakin nggak atau setuju nggak dengan langkah DPR menggunakan hak angket untuk haji? Jadi saya sebenarnya sangat setuju yang mana dari DPR Komisi 8 ya, membawahi masalah haji ya, Komisi 8 untuk menyelidiki apa sih sebenarnya dengan kuota khusus yang diberikan ini, kenapa kok ibaratnya gini ya, pemerintah di dalam ini Kemenak kok seperti melanggar ibaratnya ada undang-undang tersendiri sebenarnya dari untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan haji ini, yang mana undang-undangnya yang tahun 2019, Undang-Undang Nomor 8 ya. Di situ kuota haji khusus kalau nggak salah saya 8% dari kuota seluruh Indonesia yang diberikan pada tahun tersebut. Kalau 8% kan sekitar 19.000. Sedangkan ini kuota kita sekarang 231 reguler dan 27.000 kuota khusus. Berarti ada kelebihan 8.000 lebih. Dan kenapa ini menjadi masalah? Karena 8.000 lebih itu sebenarnya adalah khusus untuk reguler. Oke, kalau Ibu Rahmatillah sendiri mungkin seperti apa? Apakah punya pandangan berbeda atau seperti apa, Bu? Nah, kalau seandainya memang dibentuk
pansus dengan tujuan untuk memperbaiki karena tadi ada yang sekian ini kok tambahnya begini gitu kan. Jadi kalau saya memang seperti itu ya kita mengapresiasi, mendukung dan mendoakan semoga akan berhasil dengan baik. Tetapi dalam hal ini juga perlu juga kita selaku masyarakat ini juga memberikan warning juga nih untuk kawan-kawan di Komisi 8. Jangan nanti yang diusut misalnya masalah kuota, penambahan kuota yang tidak sesuai. Tetapi pada saat yang bersamaan pihak DPR sendiri meminta penambahan jumlah dari anggota DPR yang akan berangkat haji. Nah, kalau Bang Irfan sendiri kira-kira percaya nggak kalau misalnya KPK ini akan bisa usut tuntas soal kalaupun ada dugaan korupsi kuota haji ini bisa tuntas seperti yang dulu pernah dilakukan KPK pada masa tahun 2012. Kalau kita tahu dulu juga pernah ada Menteri Agama ya yang terjerat kasus korupsi soal penyelenggaraan haji ini. Ayo KPK sekarang benar-benar memperlihatkan jati dirinya ke rakyat, ke masyarakat bahwa mereka itu bisa melakukan itu. Sebenarnya gampang kok. Itu kotanya berapa, siapa yang melaksanakan, kan bisa dicari tahu siapa. Tapi dengan masa kerja DPR RI yang juga udah nggak lama lagi, kalau Pak Umar sendiri melihat seperti apa? Kira-kira ini akan berakhir dengan sesuai dengan harapan atau malah ujung-ujungnya juga nggak jelas nih, karena bisa saja nanti setelah DPR berganti periode baru akhirnya putus di tengah jalan kasus ini. Dan itu yang paling kita takutkan kan. Dan saya rasa kalau mereka serius melakukannya siap dengan apapun regulasi yang ada dan dengan harapan daripada masyarakat serta dengan fakta yang berlaku di lapangan, bisa itu. Cuma yang kita takutkan kan ada sesuatu di balik itu, ada apa kan. Dan seandainya ini dalam masa periode ini gagal, ke depan kita belum yakin akan berhasil. Ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Abang dan juga Ibu atas waktu dan pandangannya di Santap Siang kali ini. Dan tentu saja memang kita berharap kepada pemerintah termasuk juga DPR RI dalam hal ini agar bisa bekerja dengan sungguh-sungguh, bisa menuntaskan segala persoalan yang ada agar memang penyelenggaraan haji nantinya bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan dan juga tidak banyak lagi masalah yang ditimbulkan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dari Banda Aceh, Al-Hadi Habibi, Fahmi Reza, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.